Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raka Fajila Fataha. Saya Almatrina Nabila. Saya Fania Nabila Rahman. Jadi kita di sini ingin mempresentasikan tugas dari praktikum elektro dasar modul 2 tentang water level. Jadi di sini ini untuk sensor elektrodanya. Baik, di sini rangkaiannya kenapa bisa lampunya nyala terus, karena di sini ada air kayaknya. Jadi nyala terus gitu. Nah, langsung aja saya akan menjelaskannya. Jadi buat alat yang digunakan di sini ada baterai 9 volt, ada resistor, ada transistor, terus ada header juga, ada LED gitu, ada buzzer. Nah, di sini kita memakai 3 transistor, 3 LED sama 1 buzzer. Nah, buat rangkaiannya gitu, buat dari arus positif itu masuk ke resistor 1 gitu, buat R1, R2, R3 gitu. Nah, dari resistor sini langsung nyambung ke kaki kolektor transistor gitu. Nah, untuk kaki emitor transistor itu nyambung ke LED anoda gitu, atau kaki positif. Nah, terus buat basisnya itu nyambung langsung ke sensor, ke sensor sini. Nah, dari kaki LED itu buat yang kaki katoda atau negatifnya itu nyambung ke arus negatif ini. Nah, ini arus negatif sampai sini, nyambung ke sini. Ini juga sama, rangkaian sama, itu gak beda jauh, langsung ke LED merah juga sama gitu. Sini nyambung ke kaki katodanya. Nah, hanya saja di sini ada kaki positifnya atau anodanya itu nyambung ke buzzer gitu, langsung nyambung ke kaki positif buzzer. Tapi kaki negatif buzzer itu langsung nyambung ke arus negatif gitu. Nah, untuk lampu hijau dia untuk lampu hijau dia nyambung ke dia nyambung ke sini, ke sensor kedalaman air yang Level 1. ya, yang level 1 gitu. Terus buat yang positifnya itu buat langsung dari baterai itu, buat positifnya biar si sensor elektroda ini tuh ada sensor elektroda ini tuh ada listriknya gitu, ada arus positif di sini. Di sini tuh dia paling panjang biar dia menjangkau air yang paling dalam. Terus yang kedua, ya ini buat yang LED R1 yang warna hijau, terus ini yang LED yang putih, dan ini yang terakhir LED yang merah dan buzzer gitu. Kalau misalkan kedalaman air sudah nyampe sini, buzzer pun akan menyala gitu, akan berbunyi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja dari rangkaian water level yang telah dibuat menggunakan kabel penghubung dan juga transistor. Nah, di sini rangkaian ini tidak akan bekerja jika tidak ada air, jika tidak dimasukkan ke dalam air. Nah, karena kita memanfaatkan air sebagai konduktor atau penghantar listrik. Jadi di sini terdapat
4 tahapan. Yang pertama ini untuk PCC, yang kedua level 1, level 2, dan level 3 yang disambungkan ke masing-masing transistor dan masing-masing LED. Nah, di sini guna PCC di sini berguna untuk mengalirkan arus supaya masuk ke dalam air. Nah, kemudian prinsip kerja dari rangkaian ini yaitu saat air mencapai ketinggian tertentu, maka rangkaian akan mendeteksi ketinggian tersebut dan akan mengalirkan arus dari kabel ini ke kaki basis, sehingga pada kaki basis akan mengaktifkan transistor. Jika transistor aktif, maka akan mengalirkan arus dari kolektor ke emitter dan akan menyalakan LED. Nah, jadi jika ketinggian air mencapai level pertama di sini, maka akan ada arus yang mengalir ke kaki basis pada transistor pertama. Nah, kaki basis ini akan ada arus. Jika kaki basis aktif atau transistor aktif, maka akan ada arus yang mengalir dari VCC ke kolektor dan ke emitter. Nah, emitter ini kan tersambung dengan LED, dengan positif LED, dan negatif LED tersambung dengan kutub negatif baterai. Jadi, ketika ada arus dari ketinggian air ini akan mengalirkannya ke kaki basis, membuat transistor aktif, dan ada arus yang dari kolektor ke emitter sehingga menyalakan LED berwarna hijau level pertama. Kemudian sama halnya dengan level kedua, jika ketinggian air mencapai level kedua, maka akan ada arus yang mengalirkannya ke kaki basis, membuat transistor aktif dan akan menyalakan LED berwarna kuning. Nah, namun LED warna hijau tetap menyala karena kan di sini sensor airnya, batas airnya sudah mencapai ketinggian kedua, jadi dua-duanya terendam air. Kemudian pada level ketiga, di sini pada level ketinggian seperti ini, sependek, maka arus akan mengalir ke kaki basis juga. Kemudian kaki basis ini akan mengaktifkan transistor dan akan mengalirkan arus dari kolektor ke emitter. Nah, di sini perbedaannya, di emitternya terdapat buzzer. Buzzer ini sebagai alarm dan juga LED. Nah, buzzer ini disambungkan dengan kutub positifnya disambungkan dengan emitter dan negatifnya disambungkan dengan negatif baterai. Nah, jadi ketika level air sudah ketinggian 3 atau hampir penuh, maka akan menyalakan semua LED dan akan menyalakan buzzer juga. Nah, kemudian pada rangkaian ini terdapat resistor. Resistor ini berguna untuk membatasi arus yang masuk ke transistor. Kemudian di sini transistor 3 kaki, yang kaki kolektor disambungkan dengan ujung resistor, kaki basis disambungkan dengan kabel yang tadi disambungkan dengan ketinggian air, dengan level ketinggian air, kemudian emitter yang disambungkan dengan LED atau buzzer pada level ketiga. Nah, jadi sensor ini menggunakan prinsip ketinggian air. Jadi di sini sudah diberi timah juga. Jadi ketika mencapai ketinggian tertentu atau ketinggian yang diinginkan, maka akan mengalirkan arus dari air yang bersifat konduktor itu ke kaki basis, sehingga kaki basis akan mengaktifkan transistor dan akan mengalirkan arus dari kolektor ke emitter sehingga menyalakan LED. Nah, rangkaian ini biasanya dipakai pada pelampung dalam toren. Jadi mendeteksi ketinggian air dan akan menyalakan saklar gitu. Jadi transistor ini berfungsi sebagai saklar juga untuk menyalakan arus, untuk mengalirkan arus dari baterai ke VCC dan dari VCC ke kolektor, emitter, dan ke LED. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari sensor elektroda dan juga transistor. Yang pertama, saya akan menjelaskan fungsi dari sensor elektroda. Yang pertama, sebagai deteksi air. Ketika suatu air menyentuh sensor elektroda, maka akan terjadi perubahan konduktivitas yang selanjutnya dapat kita ukur. Yang kedua yaitu pengukuran level. Jadi di sini pada praktikum kali ini yang telah kita lakukan, kita itu dituntut untuk menempatkan beberapa elektroda pada ketinggian yang berbeda. Hal itu dilakukan supaya kita dapat mengukur level air secara bertingkat. Yang ketiga yaitu sebagai pemicu rangkaian. Jadi ketika airnya menyentuh elektroda, maka akan ada beberapa komponen
yang terpicu untuk melakukan aksi. Salah satu contohnya yaitu transistor. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari transistor. Yang pertama, sebagai saklar elektronik. Ketika suatu sensor menyentuh air, maka akan ada arus menuju kaki basis transistor. Ketika arusnya sudah cukup dan transistornya akan menjadi aktif. Ketika sudah aktif, maka akan ada arus yang mengalir dari kolektor ke emitor yang berasal dari baterai. Yang kedua, sebagai amplifier sinyal. Nah, yang dimaksud dengan amplifier sinyal di sini yaitu transistor dapat memperkuat arus yang berasal dari sensor yang telah dicelupkan ke air untuk menggerakkan komponen-komponen lainnya. No, yang hijau tuh foto. Cepat. Ya, mantap. Deketan kan nih? Ngomong ya, Pak. Ini ya. Ya, sok. Sip. Sok terus langsung. Tunggu. Langsung. Dah ini? Yes. Video sekarang videoin. Udah, dari video. Langsung. Tadi. Langsung lagi. Belum puas soalnya. Belum puas. Tadi nyala. Coba. Udah.